Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun berada pada hari ini, izinkan saya menyapa teman-teman dimanapun berada yang pada hari ini sedang memiliki satu kendala untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, yaitu tidak boleh datang ke gereja beramai-ramai. Dan tentunya semuanya itu tidak menghalangi menghambat sukacita kita dalam memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Terkait dengan kebangkitan Yesus yang kita peringati pada hari ini, kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus telah bangkit di antara orang mati, betul ya. Tapi satu hal yang kita lupakan bahwa tanpa kematian tidak ada yang namanya kebangkitan. Artinya, dalam memperoleh sebuah kebangkitan itu sendiri ada hal-hal tertentu yang harus dilewati yang namanya proses. Mari kita buka pada kitab Lukas pasal yang ke-9 ayat ke-22 yang menjadi sumber referensinya, di mana berkata bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, kebangkitan inilah yang kita peringati pada hari ini, di mana Tuhan Yesus telah membuktikan bahwa Dia akan bangkit di antara orang mati. Tetapi saudara, kita nggak bisa mengambil hanya satu ayat saja. Mari kita lanjut pada ayat berikutnya, di mana Tuhan berkata bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ada 3 hal penting yang perlu kita pelajari dari kebangkitan Yesus ini. Yang pertama adalah kedatangan Tuhan Yesus. Yang kedua, kematian Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, kebangkitan Tuhan Yesus. Mungkin yang keempat nanti adalah kenaikan Tuhan Yesus, tapi kita hanya bahas yang ketiga aja dulu. Artinya, ayat 23 ini tidak hanya berlaku bagi kita sebagai manusia saja, tetapi Tuhan Yesus telah terlebih dahulu melakukannya melalui penyangkalan diri yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mari kita lihat bahwa setiap orang yang mau mengikut Tuhan Yesus, ia harus menyangkal dirinya. Penyangkalan diri yang Tuhan Yesus maksud di sini adalah melepaskan keegoan kita, mematikan kedagingan kita, mematikan karakter dosa kita, sehingga setiap hari kita hidup dengan penuh kasih, penuh dengan sukacita, dan tanpa dihalangi oleh rasa tersinggung, disinggung dikit marah, disentil dikit marah, diomongin dikit marah, kesalahannya disebut marah. Akhirnya hidup kita penuh dengan arogansi, hidup kita dengan penuh kesombongan, nggak boleh diganggu, nggak boleh disentuh, nggak boleh disentil, nggak boleh disinggung. Hidup kita penuh dengan kemarahan yang luar biasa. Itu yang namanya kita harus mematikan kesombongan kita, sehingga hati kita penuh dengan kesabaran. Yang kedua adalah kematian Tuhan Yesus. Kita melihat bahwa beberapa hari sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus sempat berdoa kepada Tuhan, Bapa, seandainya cawan ini boleh berlalu daripadaku. Itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus juga secara kedagingan memiliki ketakutan yang luar biasa tentang apa yang harus dihadapinya, kesulitan, kesukaran besar yang akan dihadapinya besok pagi ketika dia harus melewati penyaliban. Tapi di sini kita lihat bahwa melihat bahwa ketika Tuhan Yesus telah melakukan penyangkalan diri dengan sempurna dan melakukan setiap proses yang dilewatinya, ketika sejak ia dilahirkan sampai dia genap 30 tahun, kita melihat bahwa selama itu Tuhan mempersiapkan hidupnya dengan pengajaran-pengajaran daripada Tuhan sendiri, dan mempersiapkan hidupnya dengan hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan yang berikutnya kita juga belajar dari yang kematian ini, yaitu satu hal lagi, yaitu setia. Semua orang mengaku dirinya baik, semua orang mengaku dirinya hebat, tapi yang setia, siapa yang dapat menemukannya? Sehingga dalam Wahyu berkata, pasal 17 ayat 14, gak cukup hanya dipanggil, gak cukup hanya dipilih, tapi kita juga harus setia. Dan yang terakhir adalah kebangkitan Yesus. Dalam kebangkitan Yesus ini kita melihat bahwa semua yang diucapkan oleh Yesus adalah benar adanya, dan dia membuktikan bahwa pada hari yang ketiga dia benar-benar bangkit. Nah, dari kebangkitan ini membuktikan kepada kita bahwa di balik kematian ada kemenangan, di balik proses yang kita lewati, di balik penyangkalan diri, proses yang kita lewati, pikul salib yang telah kita lakukan, tetap setia, maka ketika melewati sebuah kematian, maka kita akan melihat sebuah kehidupan yang luar biasa, yaitu kebangkitan dan memperoleh kehidupan yang kekal yang menjadi tujuan kita bersama. Selamat hari Minggu, selamat merayakan Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.